Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah, di siang hari ini tepatnya tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, kita berkumpul untuk mengkaji dan mengaji tentang apa yang seharusnya diketahui oleh seorang muslim. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah selesai makan. Biasanya kalau udah habis makan siap-siap buat tidur. Ya bismillah, mungkin suara saya bisa mendampingi tidur bapak-bapak. Nah, saya izin dulu. Tema kita hari ini tentang Babus Salam. Sebutkan 3 atau 2 babus salam. Nah, kasih 2 atau 3. Fokusnya. Anak bantu yang pertama, ada majlis tahlim namanya. Yang kedua, nah, di Masjidil Haram, Masya Allah. Kasih kita banyak. Nah, pintu pertama di Masjid Nabawi itu namanya Babus Salam, untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, di mana orang-orang yang datang berkunjung ke kota Madinah setelah sampai di kota Rasul SAW, mereka dianjurkan untuk mengucapkan salam ke manusia termulia yang pernah hidup di muka bumi. Mereka masuk ke Babus Salam, membaca doa masuk masjid. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli, Allahumma firli dhunubi, waftahli wa rahmati. Terus sampai menjumpai makam beliau. Di situ dia mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu berpindah dari Rasulullah SAW mengucapkan salam yang kedua kepada Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga mengucapkan salam kepada Umar Khattab radhiyallahu ta'ala an ashabihi ajma'in. Babus Salam yang kedua yang disebutkan di Masjidil Haram, dulu dikenal dengan Bab Bani Syaibah, atau di sebelahnya itu ada Bab Bani Syaibah. Ketika Rasul SAW umrah atau haji, Nabi biasanya kalau umrah atau haji, beliau tidak langsung masuk ke dalam masjid. Perjalanan sepekan kira-kira dari kota Madinah ke Mekah membuat beliau berdebu tubuhnya, rambutnya berdebu alaihissalam. Sedangkan kita tahu orang yang sedang berihram tidak boleh pakai tutup kepala.
Sepekan dalam perjalanan membuat debu menempel di tubuh mereka. Maka Rasulullah SAW singgah di sebuah tempat namanya Bir Tua. Bir itu artinya sumur, tua itu namanya tempat. Di situ beliau alaihissalam bersama para sahabatnya mandi, bersih-bersih diri untuk melaksanakan tawaf. Beliau masuk dalam melaksanakan tawaf itu melalui Babus Salam. Itu tidak suatu kelaziman. Biasanya jemaah ada yang ingin masuk dalam pintu situ, masuk dari Babus Salam. Kemudian ada Babus Salam yang ketiga. Dia adalah sebuah pintu gerbang yang ada di kota Damaskus. Jadi orang yang masuk ke Damaskus, kita tahu dahulu setiap kota itu dikelilingi oleh benteng. Gak semua orang bisa masuk kota. Yang tersisa dari benteng-benteng yang dibangun oleh raja-raja atau khalifah-khalifah kaum muslimin itu yang masih di Masjidil Aqsa. Itu Masjidil Aqsa masih ada benteng yang mengelilingi rumah-rumah yang di dalam daerah Masjidil Aqsa. Di Damaskus, semoga Allah membebaskan Damaskus dari tangan-tangan musuh-musuh Islam. Ada bab yang bernama Babus Salam yang dibangun oleh salah satu khalifah atau raja Mamluki di sana. Tapi bukan itu yang hendak kita kaji. Kita hendak mengkaji Babus Salam dari sebuah kitab yang judulnya Mishkatul Masabih. Kitab yang dikarang oleh Al-Khatib At-Tabrizi. Dia mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan semua bab dalam agama. Salah satunya dia membuat sebuah kitab. Kitab itu judulnya Kitabul Adab, kitab tentang etika, dan bab pertama dia sebutkan Babus Salam, bab tentang salam. Mungkin kita bertanya, kenapa majelis taklim yang di sini namanya Babus Salam? Kenapa? Yang tahu sebabnya kasih hadiah. Ya nggak apa-apa, pengurusnya orang tidak kasih. Kadang-kadang pengurusnya juga kenapa? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Nah, siapa yang menjawab? Masya Allah. Nggak ada. Di sini, Bapak mungkin bisa merapat sedikit. Masa nggak bisa? Mari ke depan sedikit. Biar yang itu bisa masuk. Antum mau masuk Babus Salam, tapi suruh maju sedikit. Masya Allah, itu bersyukur yang bisa masuk. Masya Allah, berpahala untuk yang maju. Kita perlu berbicara tentang salam, karena agama kita adalah dinul Islam wa dinus salam. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian, agama yang menebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia, bahkan bukan hanya manusia. Antum bisa bayangin, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhalat imra'atun an-nar fi hirra. Ada seorang wanita muslimah masuk neraka gara-gara kucing. Kucing dihargai oleh Islam. Allah menciptakan kucing dan manusia tidak boleh semena-mena terhadap kucing, apalagi pada manusia. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Bagaimana kisah wanita? Habasah. Ini kucing, ya, kucing itu tidak berakal.
Kadang-kadang kucing sudah dikasih makan sama majikannya masih nyuri, malu. Tapi dia itu kucing, nggak perlu kau marah. Kau itu sudah dikasih makan, kurang ajar. Kucing dia nggak ngerti omongan kita. Nggak pernah ikut pengajian. Kecuali itu. Terus dikurung nih kucing karena sakit hati. Si perempuan, kalau bapak-bapak pernah sakit hati sama kucing, insya Allah bapak-bapak jarang, karena jarang masuk dapur. Nggak tahu apa yang dicuri sama kucing. Dia nggak pernah tahu. Tapi ibu masya Allah, karena dia cinta sama bapak. Kadang-kadang ikan yang khusus disediakan hilang. Dia cari yang mana? Dikurung kucing. Habis la hiya aqamatha wa la tarakatha ta'kulu min khashyatiha. Dikurung nggak dikasih makan karena sakit hati yang dalam. Dan tidak dilepas sehingga kucing bisa cari makan di tempat lain. Suatu kemuliaan ketika seorang muslim membuang kucing ke pasar. Atau kalau di Cibubur, biasanya kita kalau di kampung ada kucing nakal, dibuangnya ke pasar. Itu orang yang mulia karena dia tidak buang kepada pasir. Karena mau cari makan di mana? Dia tahu di pasar ini banyak makanan gitu. Jadi buang ke pasar. Sebetulnya seorang muslim, jangan sampai kita masuk neraka gara-gara kucing. Apalagi sampai berbuat zalim kepada sesama hamba Allah. Padahal surga itu namanya Darussalam. Kemudian ada yang namanya Subulus Salam, jalan-jalan yang menuju ke salam. Ada tempat salam dalam milik Allah Jalla Jalaluhu. Orang-orang yang akan masuk ke sana akan mendapatkan salamun qaulan min rabbir rahim. Allah akan mengucapkan salam keselamatan bagi orang yang masuk surga. Tapi untuk masuk ke sana, ternyata kita harus masuk lewat Darussalam yang di dunia dulu. Kalau kita nggak mengerti ini amal bagus salam yang di dunia, bagaimana kita akan masuk ke Darussalam? Kalau pintu Darussalam itu ada di muka, itu orang soleh kita. At-Tabrizi menyebutkan banyak hadis. Yang pertama, hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa itu Abu Hurairah? Abu Hurairah dia dari Qabilah Daus. Dia datang ke kota Madinah pada tahun ke-7 Hijriah. Disebutkan bahwa Abu Hurairah ini sebenarnya sudah masuk Islam di Daus lewat dai-nya Rasulullah SAW yang bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tufail bin Amr ad-Dawsi ini masuk Islam di Mekah. Kemudian dia minta kepada Rasulullah SAW agar dia diutus pulang untuk berdakwah di Qabilah Daus. Dia minta dikasih karomah, tanda bahwa dia menyampaikan agama Allah kepada kaumnya. Allah kasih cahaya di ujung cemetinya sampai ke kaumnya, ternyata kaumnya nggak ada yang susah, kecuali disebutkan bapaknya dan Abu Hurairah yang susah. Tufail bin Amr ad-Dawsi karena kaumnya yang masuk Islam, dia sakit hati, maka dia datang ke Madinah menjumpai Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna Dawsan qad asa wa aba. Ini Qabilah Daus sudah, dia itu durhaka dan enggan untuk masuk Islam. Fadullah alaih, doakan semoga mereka hancur semuanya. Antum kadang-kadang berdakwah di kaumnya berhari-hari, berbulan-bulan, ternyata kaumnya mencela antum, tapi sakit hati. Maka Rasulullah SAW angkat tangan berdoa. Ketika Nabi SAW berdoa, semua para sahabat ketakutan.
ketakutan, cemas. Mereka mengatakan halakados, hancur terus. Kalau Nabi sudah mendoakan kehancuran buat mereka, habis. Ternyata Rasulullah SAW berdoa mengatakan, Allahumma di Dausan waqti. Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Daus dan datangkan mereka semua ke Madinah. Dan Allah kabulkan doa Rasulullah. Tufail pulang, dia berdakwah semua kaumnya masuk Islam. Maka seorang dari itu nggak boleh dan melangkah mencela, mendoakan keburukan, lalu Allah jahat sunnah. Ini salah satunya Abu Hurairah masuk Islam lewat Tufail Ibn Amr Daus. Kalau kita berdakwah sedikit sudah nggak sabaran, sudah angkat tangan, sudah merasa berat. Di surat Al-Asr, kenapa setelah watawasau bil haqq watawasau bis sabr? Karena memang untuk kesabaran. Makanya orang yang nggak sabar nggak boleh berdakwah, karena dia akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Dia akan merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Tujuannya baik, tapi gara-gara dia emosian, marah, mata tangannya semua marah. Kalau Rasulullah SAW, Abu Hurairah termasuk yang masuk Islam lewat Tufail bin Amr. Ketika dia masuk Islam, dia bawa ibunya belum Islam. Ibunya belum Islam. Bahkan ibunya kadang-kadang ngomongnya itu agak gak enak berkaitan dengan Rasulullah SAW, mencela Nabi Muhammad. Abu Hurairah datang menjumpai Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Allah di umumnya berdoakan ibunya Abu Hurairah. Ini termasuk tawassul yang disyariatkan. Antum punya masalah, punya apa, datang ke ustaz. Jangan kedatangan seorang ustaz dikatakan, oh itu cari berkah, cari doa. Kita boleh mencari berkah orang yang alim, tapi barokah ilmunya, barokah doanya, bukan barokah airnya. Sehabis minum aku berputar. Kadang-kadang seperti itu, kita cari barokah ilmunya, barokah doanya yang alim. Abu Hurairah mengatakan kepada Rasulullah SAW, di ummi Abi Hurairah. Kenapa saya ceritakan ini? Karena tadi ada hubungannya dengan kisahnya Tufail bin Amr Dausi. Sama-sama Tufail meminta Nabi berdoa alaihi salatu wassalam. Abu Hurairah juga minta, khusus untuk meminta doa buat ibu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma di umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjukmu kepada ibunda Abu Hurairah. Pulanglah Abu Hurairah ke rumahnya. Ketika dia mau masuk rumah, ternyata terkunci. Ada suara ayat di situ. Ibunya mengatakan, makanan au ala risni, kau tunggu di sana Hurairah. Bagaimana ibunda dia? Kalau dibukakan pintu, ibunda Abu Hurairah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, kekuatan doa begitu dahsyatnya. Tapi terkadang kita mereka mobil diganti. Ada mobil Mazda merah B311 SO. Mohon maaf, kami mau keluar, mobilnya menghalangi cara usaha bertiga jalan. Tolong agama kita ada masalah, jangan suka mengganggu orang. Baik, tolong mobil Mazda merah B311 SO untuk dipindahkan. Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah SAW, khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam di atas gambarnya. Dalam riwayat lain ada surat Ar-Rahman, di atas rupa Allah Jalla Jalaluhu. Jangan dipahami bahwasanya Allah menyerupai makhluk yang tidak, tapi Adam diciptakan dapat melihat,
dapat mendengar, dapat memandang, sebagaimana kita tahu sifat Allah Sami' Basir. Tapi laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah Jalla Jalaluhu dan dia Maha mendengar, Maha melihat. Tuluhu situna dira'an. Panjangnya atau tingginya Nabi Adam ini disebutkan di sini tulu, panjang. Situna dira'an, 60 hasta. 60 hasta itu berapa meter? Berapa? 30? Enggak. Satu hasta ini enggak sampai setengah meter. 40 kira-kira. Berarti berapa meter? Berapa? 24 meter. Udah kira-kira kayak gitu. Kalau tingginya Nabi Adam 24 meter, kira-kira besarnya kadalnya sama. Kita kan sekarang mikir dinosaurus, mungkin tuh kadalnya ya dinosaurusnya. Iya, tingginya manusianya seperti itu. Bagaimana makhluk lainnya? Masa sapinya seperti sapi kita sekarang? Kita kan gini sama dia. Kalau sapinya seperti ini, makanya kalau dikatakan pada masa itu ada dinosaurus, ya mungkin kadal-kadal yang ada sekarang ini. Anda lihat banyak jenis kadal, macam-macam rupanya. Ada yang warna apa gitu ya. Ya pada masa Nabi Adam, wallahu a'lam bishawab. Situ nanti waktu tingginya Nabi Adam. Falamma khalaqahu, ketika Allah selesai menciptakan Nabi Adam alaihissalam, qala idhhab fasallim ala ulaika an-nafar wa hum nafarun minal malaikati julus. Allah mengatakan kepada Adam, pergilah ke sana Adam, kau ucapkan salam kepada mereka yang lagi duduk. Ternyata ada malaikat-malaikat yang sedang duduk. Fastami' ma yuhayyuna. Dengarkan bagaimana mereka menghormati. Menjawab salam. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Itu penghormatan yang kau akan dengar, itu adalah penghormatan untukmu dan penghormatan untuk anak keturunan. Fadhahab faqala assalamu alaikum. Ada berangkat menuju malaikat yang sedang duduk lalu mengatakan assalamu alaikum. Faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Qala fazaduhu rahmatullah. Ada mengatakan assalamualaikum, dijawab assalamualaikum warahmatullah. Faqal fa kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam wa tuluhu sittuna dirham. Semua akan masuk surga dengan tinggi dan besarnya seperti Nabi Adam alaihissalam. Sittuna dirham, 60 hasta. Falam yazidil khalqu yanqusu ba'da hatta. Penciptaan itu terus berkurang sampai sekarang, kata Rasulullah. Jadi penciptaan Adam berkurang dan penciptaan lainnya berkurang. Mungkin sapinya dulu besar-besar, kemudian berkurang lagi. Lalu yang tadi kita katakan kadalnya mungkin dinosaurus yang sekarang diributkan sama mereka, terus sampai antum lihat, ya kadalnya kayak yang sekarang, yang kecil-kecil. Nah, karena orangnya berkurang, tentunya yang binatang kecil-kecil itu, kata Rasulullah, yazid khalqu yanqus, penciptaan itu terus berkurang sampai seperti ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bayangkan assalamualaikum jemaah didapat oleh Nabi Adam dari Allah dan disampaikan kepada malaikat. Masa kita mau meninggalkan assalamualaikum, diganti dengan selamat pagi, diganti dengan permisi, diganti dengan numpang lewat, atau macam-macam yang kita lihat ya di masyarakat kita. Banyak bentuk penghormatan yang sebenarnya tidak
Dan apa artinya salam? Sebutkan 3 arti salam. Anda kasih ini. Keselamatan. Keselamatan. 3 ya. Keselamatan. Kebaikan. Kebaikan. Keselamatan, kebaikan, keindahan. Terhib doa apa nih kasih? Iya. Assalam itu keselamatan. Itu yang pertama. Kita habis sholat mengatakan Allahumma anta assalam. Assalam itu juga nama Allah. Wallahu la ilaha illa huwal malikul qudusus salam. Salam itu juga berarti kesejahteraan, kedamaian. Subhanallah. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, kita sedang memohonkan kepada Allah buat orang ini keselamatan. Dan kita juga mengatakan kepada semoga Allah yang maha memberikan keselamatan, Allah yang selamat dari segala kekurangan dan dari segala aib dan dari segala kelemahan, Dia yang maha sempurna bersama. Itu assalam. Oleh karena itu, kenapa kita nggak boleh mengatakan kepada orang Yahudi dan Nasrani Assalamualaikum? Karena kita mengatakan kepada dia semoga Allah assalam bersama. Wah. Wa Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As. Dia adalah sahabat Nabi yang masuk Islam lebih dahulu daripada ayah. Ayahnya yang masuk Islam, Abdullah bin Amr bin As. Dia dikasih nasihat sama Rasulullah SAW. La ta'si abang, kau jangan maksiat kepada bapak. Abdullah bin Amr memiliki kemuliaan yang banyak sekali. Dia termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis dan jumlahnya tidak sedikit. Kemudian Abdullah bin Amr ini pernah suatu hari di rumahnya dan dipotong kambing. Maka Abdullah mengatakan kepada pembantunya yang memotong kambing, jangan Yahudi, jangan lupa tetangga kita yang Yahudi. Maka murid-muridnya tanya, ya Abdurrahman al-Yahudi, yang Yahudi kau mau kasih? Yang Yahudi? Subhanallah. Ternyata mereka juga tak tahu. Namanya kita harus belajar. Kata Abdullah bin Amr bin As, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayyi'un. Jibril itu terus-terusan ngasih nasihat kepadaku, berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Bayangkan, Jibril mewasiatkan kepada Rasul SAW agar beliau berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan kalau mati. Subhanallah. Ini bukan hanya tetangga muslim. Dari mana Ustaz bisa dipahami itu? Perbuatannya Abdullah bin Amr bin As. Dia memahami sabda Nabi SAW bahwa yang Yahudi selama dia tetangga berarti punya hak. Kita ini kadang kalah. Allah. Kalau udah ngaji mengamalkan hadis Rasulullah. Nabi mengatakan bila tolak tamarah dan fa'fil ma'ah. Kalau kau masak banyakin kuahnya bagikan ke tetangga. Tapi yang dikasih tetangga yang udah ngaji juga. Yang udah ngaji juga, pulang belum ngaji. Saya belum ngaji. Dari kira-kira 20 rumah dan kasih assalamualaikum. Kita saudara. Yang lain bukan saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Semuanya itu saudara. Kadang-kadang dakwah ahli sunnah jamaah ini jadi seperti eksklusif. Jadi untuk orang-orang tertentu lah. Ini agama ini untuk semua manusia. Dan seharusnya kita punya tetangga yang belum mengerti agama yang benar ini, ya kita berbuat baik sama dia. Aisyah ketika bertanya kepada Nabi SAW, subhanallah,
Dia bertanya, ya Rasulullah, aku punya 2 tetangga. Aku punya sesuatu, aku mau bagiin tuh sama dia. Cuma yang mana yang harus lebih aku kasih? Kata Rasulullah SAW, ila aqrabihima minki baban. Yang paling dekat pintunya sama. Ingat, bukan temboknya. Kadang-kadang rumah kita nempel nih, tapi pintunya dibalik gitu ya. Yang depan kita nggak nempel. Yang depan kita mungkin ada jalan yang membedakan rumah kita dengan dia, nggak nempel, tapi pintunya lebih dekat. Mana yang lebih harus kita kasih? Kalau antum ragu, jangan dulu diukur. Kalau ini kok kayaknya lebih dekat mana, nggak apa-apa. Kalau ditanya, kenapa Bapak mengukur jalan? Nah, ini ada syariatnya. Kan yang paling dekat ke rumah, bukan? Memang ada syariatnya. Dan kita amalkan. Kalau mau pakai meterannya, pakai langkah kaki, langkah gitu kan. Seperti itu ya, subhanallah, sampai detail Islam bagaimana mengajarkan ya agama asal dari berbicara. Aku bin Amr bin As perhatian dengan tetangganya Yahudi. Makanya kalau dikatakan orang Islam yang belajar Islam dengan sungguh-sungguh itu jadi teroris, nggak benar. Orang Islam yang belajar Islam sepotong-potong bisa jadi teroris, tidak. Tapi kalau kita baca Al-Quran, Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, kita akan tahu bahwa Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kata Abdullah bin Amr bin As, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair? Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Subhanallah. Kita lihat pertanyaan mereka, pertanyaan yang berbobot. Dia ingin memperbaiki keislaman. Dia mengatakan ayyul islami khair? Wahai Rasulullah SAW, Islam yang gimana sih yang paling baik? Islam yang bagaimana paling baik? Kita semuanya orang Islam, tapi tingkat keislamannya beda-beda. Ada yang Masya Allah Islamnya sudah 90%, ada yang mungkin 20%, dan 30%. Ini sahabat yang ingin tahu Islam yang paling baik itu yang di mana? Apa yang dia lakukan? Maka kata Rasulullah SAW, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang baik itu adalah berbagi makanan. Subhanallah. Kau punya rezeki, kau bagikan kepada tetanggamu, keluargamu, orang-orang miskin, ya. Sisihkan rezeki, kasih makan mereka yang membutuhkan makanan. Wa taqra'us salam, dan kau ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak kau kenal. Subhanallah. Kita ini biasanya mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal. Kalau nggak kenal, oh anak aku dia orang Muslim, makanya kawasan. Padahal dia memang nggak salah. Sama satpam tuh, kadang-kadang yang tinggal di perumahan masuk, misi mas, misi. Kadang-kadang satpamnya cuma menundukkan kepala, ucapkan assalamualaikum. Apalagi kita tiap hari lewat situ dan kita tuh Muslim nih. Kita kenal nggak kenal, apalagi di kampung kita, khususnya ini di kampung kita ya. Mungkin kalau kita di jalan, mulai di airport ya, kita nggak tahu di orang macam-macam di situ. Tapi kalau di kampung kita ucapkan, tebarkan salam, tunjukkan kepada mereka, hada huwa dinus salam. Ini agama yang mengajarkan kepada keselamatan. Dan jangan permisi, ganti sudah yang namanya permisi, numpang lewat, apalagi maaf. Kalau sudah, nah mulai sekarang dan tidak perlu ngasih tahu orang. Maksudnya gini, umumnya orang itu kan kita ngomong assalamualaikum, dia jawabnya enggak. Assalamualaikum enggak. Iya. Assalamualaikum. Halo. Biarin sudah. Tapi tiap hari kita assalamualaikum, assalamualaikum, akan berubah kebiasaannya. Kita yang merubah dengan amal perbuatan. Kalau cuma dengan ceramah,
terkenal dengan omongan, mungkin dia tetap aja nggak mengamalkan. Tapi kalau kita ini ingat dengan hadis Rasulullah SAW, man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi ila yaumil qiyamah. Subhanallah. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang menirunya, dan orang yang menirunya lagi sampai hari kiamat dia nggak dikurangi pahala sendiri. Dia dapat 10, kita dapat 10. Karena dia kampung itu kenal salam lewat kita, ngomong kita bismillah. Kadang-kadang diledekin pertama ya, malu ini tuh, lama-lama subhanallah. Di kampung tuh, kampung ini dekatan di STD di Jember itu, masya Allah. Sampai ada anak-anak, kalau ustaz lewat, anak-anak orang kampung nih, sini, salam, habis ini salam nih. Karena aneh buat mereka, orang nggak biasa salam, ini ada yang salam nih, gitu. Ditungguin gitu. Oh ya, betul kan, salam kan? Ini termasuk sunnah yang ditinggalkan manusia. Padahal kita tahu bahwa ini satu kemuliaan buat kamu. Sampai ada perempuan, masya Allah, saya ingat ada perempuan di kampung itu tua, sudah dia buka warung. Kita kalau lewat, masya Allah, belum sampai dia sudah waalaikumsalam. Subhanallah. Benar nih jemaah ya Allah. Karena dia terbiasa orang ini lewat salam gitu loh. Walaupun belum salam dia udah kedengeran tuh. Udah terngiang-ngiang salam nih orang. Itu biasa. Insya Allah akan menjadi orang yang mengalami sunnah. Dan orang kampung akhirnya, subhanallah, kita lihat di kampung kita karena ustaz-ustaz Islam ini, kita banyak ustaz di situ. Orang kampung, tukang beca, tukang ojek, apa, assalamualaikum. Bukan kita yang mulai, mereka melihat assalamualaikum. Sebelumnya permisi atau apa. Maka salam itu bukan hanya kepada orang yang kita kenal, tapi kepada semua orang Islam. Kemudian hadis selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, lil mu'min 'alal mu'mini sittu khisal. Orang mukmin atas mukmin lainnya ada 6 hak mereka. Apa 6 hak ini? Insyaallah sudah tahu. Sering tahu 6 hak. Langsung. Masya Allah. 6 ya, kalau kurang ada kasih hadiah. Ingat nih, saksi yang berjamaah. Ucapkan salam. Kalau berjumpa ucapkan salam. Berdoa. Mana yang sakit? Kalau ada keluarga takziah, mengatakan kuburan. mendoakan isi. Ya Allah, ada hadir. Mendoakan ketika bersih. Ya. Itu hak lo. Kita muslim dari dulu muslim. Apa? Coba. Gimana dia mah? Boleh kasih? Kasih. Itu udah jadi saksi. Saya barakallahu fikum. 6 hak ini Nabi mengatakan ya'udhu idza marad. Kalau sakit dikunjungi. Kita biasanya kalau mengusuk yang sakit itu yang kaya. Kalau ustaz yang sakit banyak yang menunggu. Orang kaya yang sakit banyak yang menunggu. Pas miskin, aku afwan anak ada kerjaan. Ya, sama pihaknya muslim. Kita kalau mampu kita menunggu. Tentunya kalau kita ada orang yang alim, seorang ustaz yang sakit, dia mungkin dia hanya membesarkan dia guru kita, mengajar kita ilmu. Tapi pada hakikatnya semua orang Islam memiliki hak yang sama. Kalau sakit kita kunjungi.
Di mana kunjunginya? Kalau di rumah sakit kita punya waktu di rumah sakit, nggak punya ya di rumah kita kunjungi orang sakit. Ketika berkunjung ke orang sakit, masya Allah, ada doa kita katakan la ba'sa tahur insya Allah. Antum jangan nakut-nakut, ini termasuk adab. Kalau berkunjung ke rumah sakit, ini parah banget. Ini coba tulis wasiat itu. Ini orang lainnya nggak sakit. Ada adab yang mengunjungi orang sakit itu bukan untuk nakut-nakutin dia. Jadi dia paling tidak berkunjung ke sana membesarkan hatinya lah, Pak. Insya Allah, masa, insya Allah cepat sembuh. Mudah-mudahan sebagai kamu bersih dosa-dosamu. Dan jangan mengatakan ini memang banyak dosanya. Itu tak bagus. Makanya bahasa Rasulullah SAW itu lah baksa pun insya Allah menjadi pembersih insya Allah. Pembersih apa? Ya pembersih dari dosa-dosa dia, pembersih dari masa lalu dia yang kelam. Itu doa Rasulullah SAW. Wa yashhaduhu idza mat. Kalau mati kita hadir, bertakziah ke jenazahnya, ikut ke kuburan. Nabi SAW mengatakan, man shalla 'ala al-janazati falahu qirah. Barang siapa yang sholat jenazah dapat pahala 1 qirah. Makanya ibu-ibu itu yang tidak ikut ke masjid berusaha sholat jenazah walaupun di rumah. Jadi sebelum jenazah diangkat nih, sholat dapat pahala 1 qirah. Wa man shalla 'ala al-janazati thumma tabi'aha hatta tudfan falahu qirah. Barang siapa yang sholat jenazah kemudian mengikuti sampai dimakamkan, ini buat kaum lelaki, maka dia akan mendapatkan 2 qirah. 1 qirah itu besarnya seperti Jabal Uhud. Namun di masyarakat kita kadang-kala ada jenazah di Jakarta yang nggak. Ada teman katanya sholat jenazah, ikut sholat jenazah, apa yang ikut sholat jenazah? Habis sholat dia keluar diamplopin. Jadi ada yang dibayar sholat jenazah. Karena kamu sudah hidupnya materialisme. Dan artinya kalau aku tinggalkan kerjaanku, ngurusin jenazah, aku udah fulus nggak dapat, capek kan. Dan Allahu'alam, kita dulu tahun 97 di Jakarta, 1418 Hijriah. Ya namanya orang kampung datang ke Jakarta, apalagi baru belajar ilmu, kita mesti ngaji dulu, hari-hari ngaji di tempatnya Ustaz Yazid di mana? Dewan Dakwah. Dewan Dakwah itu yang bohong maksudnya masih isi Dewan Dakwah. Terus Ustaz Hakim di Pramuka, wah semangat. Ada jenazah datang, kita ikut foto, nggak ada yang gantiin jemaah. Kita pikirnya ya Allah, ya maksudnya kan biasa di kampung itu rebutan ya, sampai Jakarta gotong sendiri ini sampai ya Allah ya. Ya orang nggak ngerti itu kadang-kadang yang ngangkat dikasih duit. Kita kan mau cari pahala, kita gantiin senang banget yang dikasih duit. Alhamdulillah, waktu ke bawah gitu kan. Ini nggak benar seperti itu. Semuanya diukur dengan sholat, dengan uang, antar ke jenazah dengan uang. Nabi mengukurnya dengan 1 gunung Uhud. Maka perlunya kita mengajarkan ilmu kepada mereka supaya semangat antar ke jenazah itu, supaya semangat ketika sholat. Banyak yang nunggu di luar kalau di kampung itu, yang antar ke kuburan banyak, tapi yang sholat sedikit. Iya, mereka nunggu di kuburan sambil cerita macam-macam. Dia lupa 1 qirah ini buat yang sholat, 2 qirah buat yang sholat, plus nganterin. Karena yang paling penting itu doanya. Kapan doa jadi buat jenazah? Ketika sholat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa asir mudkhalahu. Itu doa semua kita baca ketika sholat. Maka itu hak saudara kita. Ketika mati kita antarkan ke kuburan. Wa yujibuhu idza da'ahu. Kalau diundang datang. Undangan ini macam-macam. Ada undangan khitanan, ada undangan ya syukuran, orang pulang dari safar kadang-kala, ada orang pindah rumah, banyak model undangan-undangan.
yang wajib itu adalah undangan walimah. Walimah. Dan ingat, walimah ini tidak harus di gedung. Kita sekarang ini mau ini yang bikin ruwet nikah sekarang ini, nyewa gedungnya mahal, ngantri lagi. Padahal walimah itu cukup di rumah. Walimah boleh seminggu, 1 pekan boleh, 3 hari boleh walimah. Dan artinya hari ini kita undang 50 orang. Yuk 50 orang nih jamaah pengajian bagus salam, 1/4 ya, yang dari situ sampai situ datang ke rumah. 1/4 dong, datang walimah. Makan ini walimah undangan. Tidak harus acara, ada dekorasi, ada buat apa tuh? Lila kuat sama. Apa permintaan dia juga? Baik, kita lihat memang gaya hidup sekarang membuat semua jadi susah. Orang nikah jadi susah. Padahal walimah itu bisa di rumah. Pulang dari masjid, jemaah sholat subuh, assalamualaikum. Mas, semuanya sarapan di rumah. Sarapan apa? Walimah nih. Tapi walimahnya bubur ayam. Boleh jemaah. Jangan harus potong kambing ini itu. Bubur ayam boleh. Makanya harus ada yang memulai. Ini siapa nih yang mau nikah paling dekat ini? Bismillah, walimahnya bubur ayam. Udah bismillah. Ketika makan pagi bubur ayam. Ketika sholat isya, kita sholat isya jamaahnya bismillah jamaah tuh rumah. Apa? Mie goreng. Kalau kita agama kita ini mudah, kita yang memberatkan diri kita sendiri. Inna hadzal din yusr. Agama ini mudah. Wala yushaddad din illa. Tidak ada orang yang memberat-beratkan diri kecuali dia akan terkalahkan. Dia akan malah menyalahkan agama. Maka jawab walimah. Dan walimah yang wajib itu yang tidak butuh safar. Kalau sudah keluar kota, udah wajib. Kita kalau di tempat kita ini undang bismillah. Dan yang undang juga harus tahu diri. Jangan undang yang jauh-jauh. Kadang-kadang itu Masya Allah, yang diundang jauh-jauh, tetangganya yang diundang cuma 7 orang. Bulan yang kenal. Padahal undang ke tetangganya ini untuk menunjukkan sunnah kepada mereka. Bukan malah kita itu yang lihat kajian loh. Yang hadir di walimah ini pokoknya wajah-wajah pengajian semua. Kita ingin tetangga-tetangga yang belum kenal sama dakwah sunnah datang ke walimah kita. Kalau bisa satu kampung sana. Dan tidak ada kelaziman. Maksudnya kalau anak undang antum waktu walimah, antum wajib undang anak. Itu kan ada di masyarakat. Bahkan kalau tidak diundang marah-marah. Subhanallah. Apalagi yang undangannya bawa rumah masa depan, bawa fus. Di kampung Masya Allah sekarang mereka sudah lebih keren lagi. Karena banyak orang bawa naruh amplop isinya kertas. Akhirnya sekarang di kampung itu nggak boleh ditaruh, dibuka amplopnya, dicatat. Siapa? Mulanya. Itu mulai ada di kampung. Karena nanti ada pengembalian. Di kampung itu orang kalau ngasih duit itu bukan cuma-cuma loh. Ibu udah cukup, nggak usah cerita, dia terserah yang cerita. Nah itu kejadian seperti itu sekarang. Kadang-kadang saya ingat dengan bibi ketika mau menikahkan putrinya, datang orang kampung bawa 1 becak kelapa. Taruh itu. Kata anaknya gitu, aduh mohon maaf, makasih banyak. Tadi takut saya nggak bisa kembalikan. Karena itu hitungannya utang. Oke sekarang harga kelapa 5.000, pas kembalikan 10.000. Tekor dia.
Orang itu nggak mau. Banyak orang sekarang sudah mulai nggak mau. Maka tolong walimah yang sudah syar'i, undanglah orang-orang yang dekat, tunjukkan kepada mereka ini sunnah kayak gitu. Tunjukkan kepada mereka tentang sunnah Rasulullah SAW, bagaimana walimah yang syar'i, dan jangan di gedung. Kalau di gedung itu repot orang kampung yang sana, itu sulit. Karena bawa apa? Harus kendaraan macam-macam. Tapi kalau yang di rumah kita, bisa datang semua orang kampung. Habis isya diundang datang. Gak perlu bikin acara khusus ya. Gak perlu. Itu yang dianjurkan oleh Islam. Hak yang keempat, wa yusallim alaihi idza laqiya. Mengucapkan salam kalau berjumpa dengannya. Wa yushammituhu idza atas. Atas itu kalau bahasa Sunda sudah. Kalau bahasa Jawa artinya keras. Kalau bahasa Arab bersih. Atas bukan atos itu. Kalau atisya atos itu hausnya. Kalau ain toksi atos itu bersih. Wa yusyammitu ila atas. Kalau dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan ya alhamdulillah. Ada cara dakwah yang mulia subhanallah. Ini ada seorang alim ulama, salah satu teman duduknya bersin. Dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana cara mendakwai dia yang paling santun? Ini orang alim mengatakan, kita kadang-kadang itu mau ngomong alhamdulillah. Kadang-kadang mengingatkan seperti itu. Ini alim ulama, dia mengatakan, mada yang ulu rojul tidak atas. Orang kalau bersin biasanya mengucapkan apa? Kata dia, alhamdulillah. Langsung dijawab sama alim ini, ya alhamdulillah. Dia kan nggak nyebutin alhamdulillah. Kita ilmunya punya, tapi prakteknya kadang-kadang belum. Makanya alim ulama ngajarin dia subhanallah, cara menegur orang salah itu tidak harus dengan itu gimana? Udah ngaji berapa lama ini? Nggak ngomong alhamdulillah kalau akos. Kalau akos ya. Kemudian wayan sahulahu idza ra'a syai', dan dia memberi nasihat kepada saudara-saudaranya ini ketika saudaranya tidak ada atau ketika saudaranya ada. Nasihat dalam bentuk apa? Tidak menggibari dia, membela kehormatannya kalau dia dicela. Kadang-kadang satu majelis ada fulan ngomongin, ya kita dengan fulan, ya fulan tuh kayak gini cerita, kita katakan syukur, kata dia itu saudara kita. Apa itu sudah kebanyakan pahala yang kita kasih ke dia. Orang yang riba itu sebenarnya orang yang merasa lebih baik dari orang lain. Kita ini karena sibuk dengan kesalahan orang lain, lupa dengan kesalahan kita. Kita lebih nyaman mengerjakan kesalahan orang daripada kesalahan diri kita sendiri. Maka yang termasuk hak yang selalu kita. Di riwayat lainnya dikatakan idza stansahaka fansah. Kalau dia minta nasihat, kamu kasih nasihat dalam segala hal, dalam jual beli. Kemarin ada teman yang antar anak di mobil, dia cerita, Ustaz, di mana hukumnya jual beli mobil? Ustaz, kita ini kadang-kadang beli mobil rusak, kita perbaiki, kemudian kita jual. Ketika kita perbaiki, kita akali, Ustaz. Ada alat-alat yang cuma bertahan 2 bulan. Iya kan? Ada, ini cuma bertahan 2 bulan, ini 3 bulan. Karena dia kan mau jual. Yang penting enak nih. Boleh nggak Ustaz? Anak ngomong, kalau kiranya yang beli abah itu, ini mau jual sama ini, ya enggak. Baik, kalau yang beli sohib ini yang dekat, ini jual sama dia, ya enggak Ustaz. Ini jual sama siapa? Enggak kenal. Yang cuma sekali ketemu kan? Padahal muslim, nggak boleh kau dipuji. Makanya itu termasuk nasihat seorang muslim. Selama dia saudara kita, jangan
Jangan menipu kita. Nanti kadang-kadang jualan HP, shop, HP bekas biasanya. Kalau sohibnya datang, karena mau beli HP, ini gimana? Yang ini? Aduh, buat inti jangan. Tak bagus. Oke, nanti kalau ini bagus, saya kasih. Datang orang lain. Waalaikumsalam. Anda mau beli HP? Oh, Masya Allah. Tidak dapat kayak gini. Di Cibubur ada kayak gini. Ini HP-nya bagus, barangnya bagus. Bagus kan dia ngomong jelek. Kenapa? Karena kenal. Kalau kenal kan takut dibalikin. Ribut yang dikasih sohib kayak dia barang yang bagus. Padahal Islam semuanya innamal mu'minuna ikhwah. Saudara. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga. Surga itu Darussalam. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Syarat pertama masuk surga iman. Maka kalau ada orang akhlaknya mulia, suka membantu orang lain, tapi kafir, jangan diharap masuk surga. Allah haramkan surga atas orang kafir. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan sampai tingkat keimanan yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Gimana saling mencintai? Ingat hadis Rasulullah SAW. Karena insya Allah apa yang saya sampaikan itu pengulangan kembali. Yang bapak-bapak ibu sudah pelajari nama ustaz-ustaz yang ada di Jakarta ini, Masya Allah. Semoga Allah menjadi ustaz-ustaz kita. Yang anda sampaikan cuma pengulangan, hanya untuk mengingat hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sama dengan mencintai dirinya sendiri. Sama. Jadi bukan di bawahnya, dekat, tapi sama. Menjadikan saudaranya seperti diri dia sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalian tidak akan sampai tingkat keimanan sampai kalian saling mencintai. Subhanallah. Islam itu agama mahabbah, agama cinta. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak kalian aku kasih amalan yang kalau kalian amalkan kalian akan saling mencintai. Afsyus salam bainakum. Tebarkan salam antara kalian. Salam itu akan menghilangkan kedengkian, akan menghilangkan kebencian. Kita ini kalau lewat sama orang yang kita benci, kita nggak ingin mengucapkan salam sama dia. Bahkan kita akan cari jalan lain. Dia lewat situ, kita cari jalan lain. Sudah. Kenapa? Karena kita tidak ingin mengucapkan salam. Melihat wajahnya nggak mau. Ada apa ya? Kita ini bersaudara. Kalau dia punya salah, kita juga pernah berbuat salah. Jangan sok suci. Seakan-akan anehnya alhamdulillah selama bergaul tidak pernah nyakitin orang. Subhanallah. Udah banyak yang disakitin cuma nggak ngomong sebenarnya. Orang kan merasa baik dia. Jangan kalau ada orang punya salah sama kita, maaf. Itu sifat penghuni surga. Berkat ini baik walafinas aninas. Bagaimana cara menghilangkan kebencian itu? Salam. Setiap ketemu assalamualaikum, assalamualaikum. Terus lama-lama yang namanya penyakit di hati ini, sakit hati ini berkurang dan hilang. Tapi kalau kita sudah menghindar, berarti kita merawat penyakit. Kita menghindar anak, daripada anak sakit hati lebih baik aku nggak ketemu sama dia. Tapi Allah akan buat dia sakit hati terus. Bayangkan, nggak ketemu sama orang, ketemu sama sandalnya. Sandalnya pulang. Ada di sini pulang. Dia mungkin nggak kerja di sini, di luar. Iya, orang kalau sudah menyimpan dendam cuma subhanallah, ngelihat apa aja milik orang yang dia benci, dia benci. Ngelihat anaknya, anaknya bulan kamu begitu. Kalau anaknya nggak salah apa-apa, ya tidak kamu begitu. Maka afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian itu subhanallah. Dari wa'anhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari hadis riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW, yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id wal qalilu 'ala al-kathir. Yusallimu ar-rakib.
yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Sekarang bagaimana kalau berpapasan sama-sama naik kendaraan? Ikut mana? Ikut lagi hadis yang selanjutnya. As-sabir al-kabir, yang kecil kepada yang besar. Jadi kalau kita lagi jalan, walaupun yang berjalan itu orang dewasa, seorang alim ulama, kemudian yang duduk itu anak kecil, maka yang berjalan mengucapkan salam kepada yang kecil, karena dia duduk. Bagaimana Ustaz kalau berpapasan beda mobil Ustaz? Yang satu mobilnya tinggi, kan ada mobilnya. Ini yang satu mobilnya tinggi Ustaz. Ini yang mana yang mengucapkan salam? Iya, kayaknya ukuran, karena dia berpapasan. Jadi lihat mana yang umurnya. Kayak momennya naik kontak, satu naik keledai. Ya, misal kalau itu lebih tua, yang lebih kecil mengucapkan kepada yang lebih tua, yang sedikit kepada yang banyak. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW yang bersabda ini mempraktekkan dalam kehidupan. Akhlak Nabi SAW Quran. Kita kalau mau tahu akhlak Rasulullah SAW baca Quran. Kita yang di masyarakat ingin akhlaknya seperti Nabi SAW, tapi nggak pernah baca Quran. Anas ibn Malik, siapa dia? Dia adalah pembantu Rasulullah SAW yang dia membantu 10 tahun membantu di rumah Nabi SAW, dan dia tahu segala gerak-gerik Rasulullah. Orang yang paling kenal sama kita siapa? Istri dan pembantu kita. Itu yang paling kenal. Bukan antum sama anak nggak kenal. Nggak kenal. Jangan Masya Allah Ustaz yang baik nggak. Antum kalau tahu anak di rumah, mungkin antum nggak hadir di tempatnya. Bisa jadi. Maka orang yang kenal sama anak itu istri dan anak dan pembantu di rumah, dia tahu di mana bosnya. Ada orang-orang yang alim subhanallah sampai mudah-mudahan. Makanya antum cukup kenal Ustaz kadang-kadang di sini supaya antum bisa ambil ilmunya. Terkadang kita kalau tahu Ustaz di rumahnya gimana, kita malas dengan pengajiannya. Ya, dia ngomong doang ini kadang-kadang jadi seperti itu. Ada. Maka cukuplah kita kenal di sini. Antum gak usah tanya-tanya tentang Anda sama istri Anda. Nah perlu ya, karena Allah ya semoga Allah menutupi kekurangan kita. Kita sama-sama banyak salah dan dosa banyak. Anas bin Malik, dia itu diserahkan kepada Nabi SAW oleh ibundanya. Siapa ibundanya? Anas bin Malik. Ibu-ibu, anak kasih hadiah yang tahu. Tahu ibu-ibu? Ya, anak kasih tahu ibundanya Anas ini yang ketika menikah maharnya itu Islam. Tahu? Ibu. Siapa yang mau jawab sini? Ada mic nggak di situ? Ada mic. Ada mic di situ. Ummu Sulaim, siapa yang jawab Ummu Sulaim? Semuanya jawab Ummu Sulaim. Oke, kirim ke belakang. Ini ada 180 halaman. Nah, ya mau gimana semuanya jawab? Masya Allah, pintar-pintar gitu. Tuh masuk ke bawah situ, bagi-bagi lembarannya. Dan Ummu Sulaim yang ketika nikah maharnya Islam. Dia menikah, dia janda, suaminya namanya Abu Talha radhiyallahu anhu. Apa kata Anas bin Malik? Dia mensifati kekasihnya Rasulullah SAW. Inna Rasulullah SAW marra ala ghilmanin fasallama alaihi.
Nabi SAW melewati anak-anak bocah-bocah yang lagi main, kemudian Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Nabi, kita kadang-kadang ada anak-anak kecil, alhamdulillah, belum tahu dia. Ini pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada generasi kecil. Kita ini sebagai seorang muslim harus bekerja sama menciptakan lingkungan yang Islam. Kita saling menegur amal ma'ruf nahi munkar di depan kita, walaupun bukan anak kita, walaupun bukan keponakan kita, tapi selama muslim ucapkan salam sama dia. Dididik dari kecil anak itu salam, dan dia akan terbiasa membalas salam. Itu pendidikan Nabi SAW memberikan contoh kepada Anas juga, kepada para sahabat yang lain, agar tidak hanya pintar ngomong, tidak mengamalkan itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam, wa idza laqitum ahadahum fi tariqin faqarruhu ila abyaqihi, rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, kalian jangan memulai orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Assalamualaikum, nggak boleh. Kalau kalian berjumpa dengan salah seorang dari mereka, maka biarkan dia itu di jalan yang sempit. Gimana maksudnya? Jangan memahami bahwa Islam ini nggak toleransi. Kalau ada orang Yahudi, umpamanya kita ini 3 orang Yahudi ada 1 orang depan kita tutup jalan. Tapi dalam artian kalau memang ada orang Yahudi, nggak perlu kita ini meluaskan jalan buat dia gitu. Nggak perlu maksudnya ini ada orang. Kadang-kadang kan di beberapa daerah itu, mereka kalau ada orang yang asing, orang kafir itu dimuliakan. Enggak, jangan dimulai. Dan kalau jalan udah biarin dia jalan yang, kalau memang kita 5 orang memang, dan dia harus jalan yang sempit, dia biarkan sih. Bukan berarti Rasulullah SAW tidak toleransi. Dan di kota Madinah nggak pernah Rasulullah SAW ada orang Yahudi lewat sama sahabatnya tempel ke dia tembok gitu ya. Enggak. Ini anjuran Rasulullah SAW. Maka jangan ngomong. Bagaimana kalau selamat pagi? Boleh. Sebenarnya pendapat selamat pagi karena kita cuma doakan paginya doang yang selamat. Jangan tabrakan atau selamat pagi doang. Iya, selamat pagi. Dan itu, kenapa kita nggak boleh assalamualaikum? Karena kita memberikan nama Allah buat dia. Semoga Allah bersamamu. Enggak. Selamat pagi ya, selamat pagi dong. Perkara nanti sore ketemu lagi, selamat sore. Berarti masih hidup kan? Selamat sore. Masih jumpa dia, berarti masih ada. Kita para jemaah menghormati mereka sebagai sesama penduduk Indonesia. Tadi sampai kita ada tetangga kita berbagi sama dia. Tapi urusan salam, nah, ini ada kekhususan buat kita. Kekhususan buat orang Islam. Karena itu tahiyatu ahlil jannah, penghormatannya penghuni surga. Maka kita hanya berikan kepada orang-orang yang memang pantas untuk masuk surga Allah. Kemudian Ani bin Umar, dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Umar juga perawi hadis yang banyak, yang dia subhanallah. Nanti ada hadis Usama, ada kejadian Ibnu Umar dengan Usama bin Zaid. Tapi nanti ketika kita bicara dengan Usama bin Zaid, Hibbun Nabi SAW, kekasihnya Rasul alaihi salatu wassalam. Qala Rasulullah SAW, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza sallama 'alaikumul yahud, fa innama yaqulu ahaduhum assalamu 'alaikum, faqulu 'alaihi." Kalau orang Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, sesungguhnya yang mereka ucapkan itu bukan salam, tapi assalamualaikum, semoga engkau mati. Kita masih mengucapkan salam pagi sama. Ini mereka sama. Ini karena bahasa Arab ya, mereka cari kalimat yang sama-sama, yang supaya orang dengar ketika dari jauh assalamualaikum, waalaikumsalam. Padahal
Dia doakan kematian, kita balasnya keselamatan. Makanya ya, ketika ada orang muslim mengucapkan salam, ucapkan wa alaihi. Kecuali dia benar mengucapkan assalamu alaikum, baru boleh wa alaikum. Kalau benar salam. Tapi kalau tidak, nah, kita hanya mengucapkan wa alaika, semoga engkau juga dapat. Maka itu lebih aman ketika ada orang mengucapkan salam alaika, kita tahu alaika. Apa yang kau ucapkan itu akan kau dapat. Kalau kau mengucapkan salam, ya salam selamat juga. Tapi kalau kau mengucapkan kematian, ya kematian itu. Ini ajaran Rasulullah SAW. Wa an Anas, dari Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW, "Idza sallama 'alaikum ahlul kitab faqulu 'alaihi." Kalau ahlul kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawabnya wa 'alaikum. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, "Ista'dana rahtun min al-yahud 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum." Ada sekelompok orang Yahudi izin mau berjumpa Nabi alaihi wasallam. Dia izin mengucapkan assalamu alaikum. Faqultu, Aisyah dengar nih, masya Allah. Antum lihat kecintaan Aisyah kepada Rasulullah SAW. Nih orang Yahudi mendoakan kekasihnya supaya mati. Apa kata Aisyah? Bal alaikumussalam wal la'nah. Semoga kalian mati dan terlaknat kalian semua. Kata Aisyah. Perempuan ini, bayangkan, Aisyah berani jawab. Jawaban itu spontanitas karena cinta. Untuk subhanallah, cinta itu bisa menjadikan yang pahit jadi manis, membuat yang jauh jadi dekat, membuat yang sulit jadi mudah. Aisyah mengatakan itu. Faqal ya Aisyah, maka Nabi SAW memberikan pelajaran buat istrinya. Wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Nabi tidak mengatakan nggak boleh kayak gitu. Perkataan tidak boleh ini masih butuh penjelasan. Ketika dikatakan kenapa tidak boleh, tapi Nabi langsung menjelaskan alasan. Beliau mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut, maha, masya Allah, yuhibbur rifqa, dan Allah cinta dengan kelembutan fil amri kulli, dalam semua urusan. Qultu, pikirnya Aisyah, Nabi nggak dengar. Qultu, awalam tasma' ma qalu, apa kau belum dengar apa kata mereka? Masih belain Aisyah ini kalau dia itu benar. Maksudnya jawaban Aisyah itu pikirnya boleh seperti itu. Qad qultu wa alaikum, aku kan udah jawab wa alaikum tadi. Wa fi riwayatin alaikum wa lam yadkhul wa, di riwayat lain tanpa ada wa alaikum, alaikum. Jadi seperti itu. Tidak perlu seorang muslim itu mendoakan keburukan, mencela, kasar, yang Nabi mengajarkan kelembutan. Dan tatkala kita mengajari istri kita, anak kita, kadang-kadang nggak perlu ngomong, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Kita katakan tidak boleh, boleh aja. Tapi kalau kita katakan kayak Nabi mengatakan kepada Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha. Ketika istri kita mengangkat suaranya keras-keras, ya kadang-kadang ada perempuan kalau ngomong di rumah marah sama anaknya, tetangganya 5 rumah tuh dengar. Ada perempuan-perempuan yang itu masya Allah pasti kelebihan dia. Kelebihan marah. Nah, maka ketika istri marah, subhanallah itu ya, penghuni surga itu bisa menahan emosi. Kita akan mudah-mudahan biasa. Wa fi riwayat Bukhari, di riwayat Imam Bukhari, qalat innal yahuda ataw an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamu alaikum. Orang Yahudi datang menjumpai Nabi kemudian mengucapkan assalamu alaikum. Qala wa alaikum, engkau juga kata Nabi. Faqala Aisyah assalamu alaikum wa la'anakumullah wa ghadiba alaikum. Aisyah enggak kuat ini. Masih muda Aisyah. Semoga Allah melaknat kalian, mematikan kalian.
memakai kalian. Faqala Rasulullah SAW, mahlan Aisyah, pelan-pelan Aisyah, slow, mahlan ini slow. Iya, mahlan itu alaiki berkata, adalah engkau berlemah lembut, wa iyyaki berkata, jangan kasar, wal fuhsh, dan perkataan buruk. Qala awalam tasma', kau nggak dengar apa yang mereka katakan? Awalam tasmi' maksudnya, kau nggak dengar aku ngomong apa tuh? Radadtu alaihim fayistajabu li fihim wa la yastajabu lahum. Doaku dikabulkan Allah, doa mereka tak dikabulkan Allah. Wa fi riwayat Muslim, di riwayat Muslim Nabi mengatakan la takuni fahisha. Janganlah kau menjadi orang yang kasar, kotor ngomongnya. Fa inna Allah la yuhibbul fuhsya wa tafahush. Nabi Allah itu tak suka dengan ucapan yang kotor, ucapan yang jorok. Wa an Usama ibn Zaid, ini Usama bin Zaid. Apa hubungan Usama bin Zaid dengan Rasulullah SAW? Ibu, satu yang jawab ya, panitianya situ suruh jawab. Buat ibu ini. Baik, ibu. Mana ada Ibu Eli di sini? Ada apa nggak ada? Ya suruh tunjuk tuh yang mana yang jawab. Masya Allah. Nggak jadi. Mana yang mau jawab? Berdiri yang jawab. Usahanya nggak kelihatan, nggak kelihatan. Tenang. Nah, nggak ada. Ya. Pamannya Rasul, anak kakak Rasul, keponakan Rasul, satu yang jawab. Rasul. Memang kita kasih ke bapak-bapak. Angkat Rasul. Apa? Anak-anak Rasul sesuai. Nah, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Cucu dari mantan anak angkat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang anak yang pernah jadi anak angkat kemudian kan dilarang anak Zaid, dulu disebut Zaid bin Muhammad, ini Usama bin Zaid bin Harithah. Usama bin Zaid bin Harithah. Usama ini subhanallah, dia termasuk orang yang dicintai Rasulullah SAW. Pernah ketika Umar bin Khattab berbagi santunan, jadi memang ada pemberian santunan, ya bukan santunan, tunjangan kepada para sahabat ketika ada uang dan cuma dikasih. Abdullah bin Umar bin Khattab itu dikasih 3.000 dirham setahun. Usama bin Zaid dikasih 3.500 dirham. Protes Abdullah bin Umar, dia betul. Dia tuh sama aku sama, di semua peperangan sama-sama hadir. Gak pernah dia hadir, aku gak hadir. Semuanya sama. Kenapa kau kasih dia lebih? Apa kata Umar bin Khattab? Inna abahu kana ahabbu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min abi. Bapaknya Usama itu lebih dicintai oleh Nabi daripada bapaknya. Wa innahu ahabbu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam minka. Dan Usama itu lebih dicintai Nabi daripada Umar. Maka subhanallah, Umar memberikan atas dasar cinta Rasulullah kepada Usama bin Zaid. Usama ini orangnya hitam legam, padahal bapaknya putih karena ibunya hitam.
Kan kadang-kala ada yang nurun bapak, nurun hitam, dan hidungnya maaf pesek, enggak kan? Tapi ternyata Nabi mengangkat dia sebagai panglima perang ketika perang melawan orang sebelum Rasulullah meninggal dunia. Itu diangkat sebagai panglima perang Umar bin Khattab, termasuk anak buah. Umurnya baru 18 ke 19 tahun. Itu jadi panglima perang. Makanya Umar bin Khattab kadang-kadang kalau panggil Usama itu mengatakan Assalamualaikum ya Amir. Assalamualaikum wahai panglima. Kata dia, Rasulullah SAW meninggal dunia dan engkau panglima. Kata Umar bin Khattab. Subhanallah, saya. Tidak ada yang berani ngomong sama Nabi SAW dalam urusan-urusan penting itu kecuali Usama. Sampai kejadian, ingat kejadian ketika ada seorang wanita yang mencuri kemudian dipotong tangannya. Itu para sahabat nggak ada yang berani ngelobi Nabi SAW kecuali Usama. Karena lebih cinta sama Usama bin Zaid. Pernah suatu hari Usama ini tidur sama abahnya, ketutup kelihatan kakinya. Yang satu kakinya putih, yang satu hitam. Ada seorang wanita yang memang ahli dia melihat kesama orang. Inna hadhihi aqdam hadhihi abi ba'dhum. Ini dua kaki ini keturunan ini ada sebagian dari sebagian ini. Kata dia, subhanallah, Usama bin Zaid rahmatullahi alaihi, dia pernah melakukan sebuah kesalahan besar. Ketika perang, ada seorang kafir Quraisy yang mau ditebas dengan dua. Dia bersama orang Ansar menebas orang kafir ini. Dia mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dibunuh sama Usama bin Zaid. Setelah kejadian itu merasa dosa itu sesuatu yang enggak jelas. Usama menjumpai Rasulullah SAW mengatakan begini kejadiannya. Kata Rasulullah SAW, "Mada taf'alu bila ilaha illallah?" Apa yang kau lakukan dengan la ilaha illallah pada hari kiamat nanti? Dia sudah ngomong la ilaha illallah bunuh. Padahal dalam kondisi dia kepepet hanya ngomong la ilaha illallah. Innama qalahu ta'awudzan ya Rasulullah. Dia mengatakan la ilaha illallah dalam kondisi untuk menyelamatkan dirinya. Apa kata Nabi SAW? Halla syakakta anta. Apa kau tak belah dadanya? Sehingga kau cari tahu kenapa dia mengatakan la ilaha illallah. Subhanallah, kata Usama. Itu aku dalam pelajaran yang penting dari Rasulullah. Ketika terjadi perang antara para sahabat, itu terjadi fitnah ketika itu perang Jamal, Siffin, Usama. Sejak saat aku tidak akan mengangkat pedangku atas saudaraku sesama muslim. Itu Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhuma, kekasih Rasulullah SAW, ibu Nabi alaihi salatu wassalam. Anna Rasulullah SAW marra bi majlisin fihi akhlaqun minal muslimin wal musyrikin, abadatil awthan wal yahud, fasallama alaihi, muttafaqun alaih. Nabi alaihi salam pernah lewat kumpulan orang-orang, ada orang Islam, ada musyrik, ada orang Yahudi yang berkumpul di sana. Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Jadi kita boleh mengucapkan salam ke kumpulan orang banyak dengan niat untuk yang mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian An-Nabi Sa'id Al-Khudri, jemaah tinggal 20 menit lagi. Kita akan bacakan hadisnya. Kemudian kita masuk dengan jawab dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi SAW, dari Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal julus di turuqat, kalian hindari duduk-duduk di pinggir jalan. Kalian hindari duduk-duduk di pinggir jalan. Faqala ya Rasulullah, ma lana min majalisina hududna tahdatsu fiha. Kita ini enggak ada tempat buat ngobrol kecuali di situ tuh. Karena kebanyakan rumah orang-orang kan kecil ya. Mereka duduknya di mana? Di depan. Kita kalau lihat di kampung itu ada biasanya ada ambil. Ya, depan rumah pinggir jalan dia, rumahnya kecil, mereka duduk di sana.
Qala fa idza abaitum ilal majlis, kalau kalian enggan tapi kalian tetap mau duduk di tempat itu, fa'atu tariqa haqqa, berikan hak jalan. Apa hak jalan itu? Allah haqqu tariq ya Rasul. Apa hak jalan itu? Qala badul basar, tahan pandangan, tundukkan pandangan. Yang namanya di jalan ini subhanallah, itu di masa Rasulullah SAW, perempuan-perempuan pakai jilbab syar'i semua. Mereka sebagian pakai cadar dan mereka masih sahabat disuruh badul basar, jaga pandangan, jangan ada akhwat lewat, masya Allah. Tundukkan pandangan, ada apa tundukkan pandangan. Kemudian wakaful ada, menjaga diri dari penyakit orang. Penyakit orang ini bisa dengan lisan, bisa dengan tangan kita. Ada orang yang jahil dengan orang berwakil. Kemudian waktu salah membalas salam. Kalau menurut jalan oleh orang salah, maka kau ya usah buat kamu bil ma'ruf wa nahy anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian di dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ada tambahan di cerita ini, qala wa irsyadus sabil. Wa irsyadus sabil menunjuki orang yang tersesat. Kadang-kadang ada orang berhenti tanya mana rumah ini, mana itu, kita kasih tahu. Itu termasuk hak jalan. Kalau kau tidak ingin ditanya orang, ya duduk di dalam. Tapi kalau kau duduk di jalan, ya mau nggak mau, kalau ada orang tanya, orang tersesat, kau kasih tahu, kasih petunjuk mereka. Wa an Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-qissah wa turidul madhub wa ta'budullah. Dan riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di kisah ini, dan kau membantu orang yang tidak mampu, orang yang membutuhkan bantuan. Kita akan menjalankan, melihat ada orang mengangkat sesuatu berat, maka membantu mereka. Wadah itu memberikan petunjuk kepada yang tersesat. Itulah mungkin bisa kita kali seperti kali ini ya, tentang baru salam wa idahulihum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau kalian diberi salam maka balas yang lebih baik atau yang sama. Kemudian kalau masuk rumah, ya ayyuhalladzina amanu idza dakhaltum, di mana ayatnya itu? Ini masya Allah, ada pertanyaannya sudah di print. Ustaz Al-Hamdana berbeda dengan menasal. Mudah-mudahan ini hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Anak orang berbuat zina, yang wanita sampai hamil dan tidak dibuli, sampai sekarang masih pacaran dengan anak yang sudah jarang bertemu. Astagfirullah. Anak juga udah ngajak dia ngaji, dan awalnya dia mau ngaji dan mau jumpa syar'i, tapi dari keluarganya dia menentang sampai dia dibilang ISIS. Karena bapaknya suka mabok-mabokan dan masih percaya dengan dukun. Lalu anak tenangin dia, kasih semangat tadi biar terus bertobat dan ngaji. Anak kasih buku agama tentang bahaya zina, bahaya maksiat, dan kasih juga buku jadi usaha salah. Dan sekarang dia nggak kuat katanya, nggak bisa kalau nggak ketemu sama anak. Wah. Anak juga kalau pergi ngaji dengan kepanikan dia marah-marah, pikiran negatif terus kalau anak pergi ngaji. Bagaimana saya bisa? Anak udah ini kayak tapi anak nggak suka dengan orang tuanya, yang suka mabuk-mabukan dan sebagainya. Itu nggak boleh jika anak harus meninggalkan. Insya Allah itu udah bosan sama ini. Itu syaitan. Baik. Yang jelas, kalau memfokuskan dengan perempuan itu udah baik, udah ngaji, udah mau baik, cuma orang tuanya kondisinya seperti itu. Kalau kau ingin menyelamatkan perempuan, kalau memang sudah dia baik, ini kan tidak ada masalah. Berkaitan dengan orang tuanya, ya mungkin orang tuanya nggak akan urusan sama anak, dan bisa jadi tuh perempuan nanti balik lagi jadi perempuan nggak benar. Umpamanya seperti itu. Istighfar, kita punya dari Allah, dan yang paling penting bertobat kepada Allah. Tobat atas dosa yang dilakukan itu.
Kadang-kadang ada orang berzina dengan wanita, kemudian dia tobat, dia berharap menikah dengan wanita yang solehah. Ternyata dia dapat perempuan yang nggak perawat, nggak gadis. Antum jangan marah. Di sini perempuan yang sama dengan antum. Dulu dia nakal, kemudian dia bertobat. Seperti yang kau bertobat, dia pusing. Ada apa tes di sini? Jadi kiranya seperti itu. Apa yang harus kita lakukan apabila kita sering dizalimi oleh tetangga kita yang kafir? Dia tidak peduli terhadap perbuatan yang besar atau kecil. Yang namanya orang kafir, Allah aja yang memberikan makan kepada dia, yang memberikan jantung kepada dia, tidak dia syukurin, apalagi kita. Maka kita harus sabar menghadapi. Salah satu termasuk perbuatan baik kepada tetangga itu bukan tidak mengganggu tetangga, tapi bersabar diganggu tetangga. Itu tingkatannya Masya Allah. Ya bersabar karena makanan tetangga. Maka bersabar dan didoakan semoga dapat hidayah. Masya Allah, majelis taklim ini dinamai Batu Salam karena berdirinya ini agar jamaahnya bisa masuk surga semua. Amin. Baik, yang nulis ini dapat hadiah siapa? Ada tangan sini. Ada nggak? Ada kasih hadiah? Enggak mau ngaku. Enggak ngaku. Udah pulang? Udah apa? Masya Allah, nggak apa-apa nanti kasihkan ke dia. Dan kirim pulang. Masya Allah. Ustaz, bagaimana menikahi ibu yang membenci anaknya karena diingatkan untuk itu tidak konsumtif? Untuk itu. Untuk hidup tidak konsumtif. Sejak ayah meninggal, ibu jadi senang belanja dari hasil uang kontrakan. Ibu saya juga tidak mau membagikan warisan secara syar'i, maunya dibagi rata supaya dapatnya banyak. Padahal kebutuhan sehari-hari sudah dipenuhi orang. Subhanallah. Ya, orang yang mengerti agama Islam yang benar ini masih sedikit. Kebanyakan di Indonesia ini kan Islamnya keturunan, mereka nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar. Mungkin tugas orang anak. Satu kebaktian yang paling agung dari anak kepada orang tuanya adalah berbagi hidayah. Maka itu berusaha untuk tetap sabar menghadapi doa itu. Diajak kajian sekali-kali. Ngomong kajian nanti pulang kajian belajar. Siapa dah? Ya, kajian. Mudah-mudahan di sini masjid itu tempat hidayah atau tempat kajian di mana pun insya Allah. Apakah fanatik dengan salah satu ustaz termasuk dosa? Saya termasuk jamaah yang sangat fanatik dengan Ustaz Syahid. Kita tidak boleh menjadikan satu manusia sebagai ukuran kebenaran. Siapapun orangnya, apapun kedudukannya, kecuali Rasulullah SAW. Maka kalau mau fanatik, fanatiklah kepada Rasulullah SAW. Apabila kita fanatik kepada satu orang, kita itu akan masuk dalam bentuk hizbiyah. Jadi ada kelompok-kelompok itu cintanya semua Ustaz Fulan, ada Ustaz Fulan. Ya udah. Nanti kalau ada Ustaz Fulan, nggak ada. Nah, boleh.
antum pelajari ilmu usaha semuanya yang benar diambil kullu yukhadu min qawlihi wa yurad. Semua pendapatnya itu bisa diambil dan bisa ditolak kecuali Rasulullah SAW. Maka jadi dosa kalau kita menjadi seorang ustaz itu padahal antum nggak tahu nih ustaz itu masuk surga atau masuk neraka. Maka kalau doakan ustaz ini, antum doakan ustaz antum semoga istiqomah, semoga husnul khatimah, dan kita juga bisa jaga hati. Jamaah diuji sama ustaznya diuji sama jamaah. Sama. Kadang-kadang antum diuji sama ustaz, dimarahin sama ustaznya atau apa. Kadang-kadang jamaahnya seperti itu. Karena itu kadang-kadang sering dimarahin jamaah. Makanya alhamdulillah, anak bersyukur sejak HP sering anak matikan, jarang marah seorang. Ustaz ini gimana sih kok isi kajian di sana, nggak isi di sini? Ustaz ini nggak adil. Oh Allah, kita marahin sama ibu. Bapak-bapak, Masya Allah, pengertian bapak. Ibu-ibu ini, mudah-mudahan diampuni itu semua. Amin. Itu yang mengaminkan sahabat. Assalamualaikum Ustaz. Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Tapi banyak meriwayatkan hadis dibandingkan sahabat lain. Mohon penjelasan. Ini penjelasannya. Ada dua orang. Satu orang masuk Islam mulai tahun antum gak kenal sama anak. Antum kenal anak 10 tahun yang lalu. Ada fulan kenal sama anak baru setahun. Tapi fulan yang setahun ini hadisnya lebih banyak atau dia lebih banyak ilmunya yang dia dapat dari anak daripada 10 tahun. Kok bisa? Karena yang 1 tahun ini dia konsen itu belajarnya. Yang 10 tahun kadang-kadang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia itu konsen ngaji sama Rasulullah SAW. Kita bisa bayangin ketika dia tiap hari bersama Rasulullah SAW. Kalau tiap hari dapat 1 hadis, atau bisa di 2-3 hadis 1 hari, kali ke berapa hari dia konsen mendampingi Rasulullah SAW. Maka bukan diukur dengan jumlah tahunnya. Ada orang ngaji sudah 10 tahun, hafalan Qurannya baru 1 juz. 10 tahun nih ngaji. Ada satu ngaji baru 3 bulan sudah 3 juz. Kok bisa? Ya tadi kan konsentrasi dia berbeda. Jadi bukan kamu jadi bikin-bikin hadisnya. Kalau Ibu dan Abu Hurairah juga didoakan oleh Rasulullah SAW supaya dia hafalannya kuat. Ya. Banyak sahabat hafal lupa, tapi Abu Hurairah Masya Allah. Saya seorang wanita yang tidak jadi dinikahi oleh seorang ikhwan yang cuma janji palsu. Nah, padahal tadinya dia serius. Apa ini jawaban dari pertanyaan yang tadi ya? Saya sekarang sakit hati. Siap. Bolehkah kita doakan dia celaka? Yang jelek-jelek kepada ikhwan tersebut karena ikhwan tersebut bohong dan jadi palsu. Laisa mu'min bil-ta'an wal-ta'an. Seorang mu'min itu bukan suka pencerahan. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' min al-qawli illa man zulim. Allah itu tidak suka orang yang berdoa keburukan kecuali orang yang dizalimi, tapi yang memaafkan lebih baik. Sekarang engkau mamanya subhanallah, ketika tu ikhwan jadi palsu, alhamdulillah kau bersyukur kepada Allah. Bukankah engkau sudah istikharah minta pilihan dari Allah? Kalau ini baik ya Allah, jadikan, pertemukan. Kalau enggak, tolong jawab. Maka dengan kita meminta pilihan Allah, mungkin ini jawaban dari Allah. Sehingga mungkin diri akan mendapatkan yang lebih baik dari itu ikhwan. Alhamdulillah, ikhwan di muka bumi bukan cuma dia. Dan bisa jadi dia meninggalkan anti, dia lebih dapat yang lebih buruk dari anti. Bisa jadi, mata. Dan ingat bahwa yattaqillah yaj'al makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar.
Jangan suka menyimpan dendam. Udah, kalau dia memang nggak mau sama Anti, daripada dia menepati janji kemudian dia zalim ketika sudah menikah, lebih berat lagi. Maka lebih baik sekarang. Nah, jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan dikasih ganti yang lebih baik sekarang. Kalau tetangga mengundang acara tidak sesuai sunnah, apakah kita boleh datang? Apalagi ada musik? Iya, musik ini termasuk suatu bala yang hampir tidak bisa dihindarkan. Iya, antum kemana-mana, masuk minimarket, masuk ke warung, kemana-mana, masuk ke mall. Jadi memang kenapa? Karena ilmu kita itu. Dulu puluhan tahun kita juga nggak tahu musik. Sama kita. Ketika kita sudah ngerti, alhamdulillah. Bagaimana dengan mereka? Mereka belum ngerti. Maka kita harus pelan-pelan menghadapi mereka. Kalau mau datang ke acara walimah mereka, ya paling tidak kita datang sebentar. Setelah itu, apa namanya, sektor muka lah pada mereka. Ya kita untuk berdakwah kepada mereka. Karena terus kalau masalah musik saya lihat termasuk balak yang banyak orang kaget dia melakukan itu. Ada orang yang 60 tahun umurnya nggak tahu dia musik apa. Tetangga saya yang agak dekat pintunya selalu tertutup. Jadi saya sekarang masih kepada tetangga yang pintu terbuka. Seharusnya saya bagaimana Pak Ustaz? Ya, tertutup karena Anda nggak pernah kasih. Coba Anda kasih sekali, Masya Allah. Masya Allah terbuka terus. Jadi husnul dong sama tetangga. Insya Allah berusaha. Kecuali kita sudah ketuk 3 kali, 6 kali, ya udah kita pindah ke sana. Ustaz mau tanya bagaimana agar doa kita cepat terkabul, amalan apa yang sudah lakukan. Amalan yang paling penting agar doa dikabulkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Aqim maq'amak takun mustajab doa." Kau makan yang halal, niscaya kau akan mustajab doa. Kita ini kalau makanan tercampur, halal haram syubhat semua. Maka kalau ingin mustajab doanya, perbaiki makannya, kemudian banyak istighfar kepada Allah, puji Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan. Bagaimana jika orang yang sudah mati tidak diberi anak keturunan? Berarti dia tidak dapat doa dari anak yang soleh. Apakah doa dari muslim-muslimah bisa sampai kepada orang yang mati tersebut? Alhamdulillah. Di dalam sabda Rasulullah SAW tentang 3 hal kalau anak akan mati, dan 3 hal itu akan terus bersambung. Salah satunya doa anak soleh. Kenapa dikatakan doa anak soleh? Yang pertama, tidak semua anak mendoakan orang tuanya. Walaupun anaknya 5, tapi kadang-kadang mendoakan orang tuanya. Nabi mengatakan doa anak soleh, karena anak soleh ini nyambung terus mendoakan orang tua. Apakah doa kaum muslimin muslimat sampai? Nah, karena doa itu Allah mendengarkan doa. Kita ketika sholat jenazah apa kita baca? Allahumma ighfir lahu warhamhu, padahal ada hubungan kerabat sama kita. Kita doakan dia, urusan doa ini Allah akan mendengarkan. Akan tetapi kalau anak soleh doanya, mintanya itu beneran. Kalau kita kadang-kadang mintanya ogah-ogahan. Ini subhanallah. Yang terhormat Ustaz Dr. Syafiq semoga Allah SWT baik dan menyebut namanya Ustaznya lengkap, pas menyebut ujian buat Allah SWT. Nah, seharusnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Ustaz Syafiq dan keluarga. Amin. Semoga Ustaz Syafiq selalu sehat walafiat. Amin. Semoga Ustaz selalu dilindungi Allah SWT. Amin. Saya dan
suami selalu mengikuti gaya Ustaz Syafiq kemana pun Ustaz pergi selama bertemu Safri dan mungkin hadir. Kami senang mengisi kajian yang disampaikan Ustaz. Kami mohon doa dari Ustaz agar Allah memberikan kami anak keturunan yang soleh. Kami telah menikah 8 tahun. Amalan apa yang kami lakukan subhanallah. Semoga orang yang menulis ini diberikan oleh Allah karena keturunan yang soleh dan soleha. Dan semoga semuanya yang belum punya anak di tempat ini juga dikasihkan oleh anak yang soleh dan soleha. Adapun amalan apa, doa terus. Robbi habli min sholihin. Dan jangan putus asa. Terkadang kita ini baru 8 tahun. Ada satu orang nikah masa 12 tahun gak punya anak, dikasih anak langsung kembar. Ada subhanallah yang kembar jemaah udah berdoa, usaha sini macam-macam, akhirnya ditinggalkan usaha, doa terus. Udah minta sama Allah, dikasih anak langsung 3. Subhanallah. Maka doa terus sama Allah dan banyak bersedekah ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan dawu marwahum bisadaqah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Itu termasuk dan disembuhkan. Dan terus jangan berhenti berdoa. Walaupun nanti umurnya sudah 50 tahun tetap berdoa. Umurnya 60 tahun tetap berdoa. Padahal kalau sudah 60 tahun takut berdoa. Nanti kalau dikabulkan gimana? Sudah 60 tahun. Tetap berdoa, jangan takut. Kalau Allah kasih berarti mampu. Kita lihat Nabi Zakaria alaihissalam sampai tua renta, udah putih semua rambutnya, tetap berdoa. Dan dia mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqi. Aku gak pernah merasa melarat, merasa sengsara yang senantiasa memohon kepada. Dan Allah terus dengar doa. Maka terus berdoa. Ustaz, bagaimana menjaga silaturahim yang bertanya terakhir mungkin jamaah minta maaf dengan orang non muslim Kristen yang kebetulan ada perkara saudara-saudara diri saya syukur muslim. Ya, kita berbagi dengan mereka. Silaturahim ini artinya menyambung rahim. Menyambung rahim itu bisa dengan berziarah, bisa dengan berbagi, paling tidak dengan telepon. Kita tanya bagaimana kondisi dia, supaya dia merasa ini Islam ternyata indah. Walaupun kafir tetap diperhatikan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dia punya sesuatu barang, dia hadiahkan kepada saudaranya yang kafir di Makkah. Maka bismillah dan doakan semoga dia